kembali lagi di Bina Iman. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih karena Engkau senantiasa memberkati kami. Bantulah kami agar mampu memberi kepadamu tempat yang utama dalam hidup kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini harinya Tuhan, Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain,
Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan zaman yang akan datang, ia menerima kembali hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan gembira ya. Sebelum kita ke topik hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ivana dari wilayah 6. Hari ini saya akan menceritakan tentang bacaan tadi ya. Oke, langsung saja ke topiknya. Dalam bacaan hari ini, tadi kita mendengar ada seorang pemuda kaya yang menemui Tuhan Yesus. Ya, teman-teman. Pemuda itu bertanya, bagaimana caranya supaya bisa masuk ke dalam surga? Lalu Yesus menjawab, supaya pemuda itu menuruti semua perintah yang ada di dalam 10 perintah Allah. Dan pemuda itu menjawab bahwa ia sudah melaksanakan semuanya dari dia masih muda. Terus Yesus berkata lagi kepada dia bahwa hanya satu lagi yang harus dilakukan oleh pemuda itu, yaitu menjual semua harta yang dia miliki. Langsung pemuda itu pergi, meninggalkan Yesus dengan hati yang sedih. Loh, kenapa pemuda itu pergi dengan hati sedih? Nah, soalnya hartanya banyak sekali, membayangkan dirinya tidak mempunyai harta lagi. Pemuda itu langsung merasa sedih ya. Lalu Yesus berkata bahwa lebih sulit bagi orang yang kaya untuk masuk ke surga dibanding seekor unta melewati lubang jarum. Kok bisa ya? Lubang jarum itu bukannya kecil banget ya? Sementara unta kan besar ya teman-teman. Yang dimaksud lubang jarum di sini adalah pintu kecil zaman dulu yang ada di tembok untuk menjaga keamanan suatu kota. Biasanya yang lewat itu adalah orang. Nah, bagaimana kalau unta yang lewat? Kalau untanya aja sih gampang ya teman-teman. Tapi zaman dulu itu kan unta dipakai untuk membawa banyak sekali barang-barang. Jadi kalau mau lewat pintu jarum itu, barang-barangnya yang ada di unta harus diturunkan terlebih dahulu. Baru untanya bisa lewat dan barang-barang yang tadi diturunkan dipasang lagi di unta. Itu maksud lubang jarumnya. Ya teman-teman, yuk kita lihat lagi di bacaan tadi teman-teman. Apakah kita tidak diperolehkan mempunyai uang yang banyak sama Yesus? Bukan begitu ya teman-teman. Boleh kok kita memiliki uang yang banyak, tapi
Uang tersebut bukan hanya untuk kita sendiri ya teman-teman. Harta yang kita punya harus kita gunakan untuk kepentingan orang lain juga. Maksudnya gimana sih ya? Misalnya membantu teman-teman di panti asuhan, membantu korban bencana alam, membantu teman-teman yang membutuhkan bantuan kita. Begitu maksudnya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi hari ini kita belajar bahwa kita harus menjadi anak-anak yang peduli pada teman-teman yang membutuhkan. Bantuan yang kita berikan pun bisa dalam bentuk doa, uang, maupun tenaga. Semoga kita menjadi anak-anak sesuai dengan kemauan Yesus ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nyalakan pelitamu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu bersyukur di hadapan-Mu untuk berkat-Mu hingga saat ini Kau beri kami kesehatan dan sukacita. Semoga firman yang baru kami dengarkan semakin membuat kami lebih mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimulakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman, sudah ikutan Guna Iman Anak online hari ini kan? Pasti seru dan menyenangkan. Jangan lupa minggu depan ikutan lagi ya. Tuhan memberkati.